semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan makalah yang saya buat tentang integrasi kurikulum sains, teknologi, dan agama pada perguruan tinggi agama Islam itu dalam kajian teoretik. Selanjutnya langsung ke rumusan masalah. Di sini ada dua ya. Yang pertama, efektivitas kurikulum sains, teknologi, dan agama pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Dan yang kedua, bagaimana integrasi kurikulum sains, teknologi, dan agama pada perguruan. Next. Ini ada integrasi kurikulum sains, teknologi, dan agama. Kemudian ada integration yang memiliki arti keseluruhan atau dapat diartikan pula dengan kesempurnaan. Integrasi merupakan suatu pengendalian terhadap sebuah konflik yang disebabkan oleh adanya penyimpangan sosial pada kelompok masyarakat tertentu. Untuk itu, integrasi sebagai salah satu upaya adanya proses penggabungan serta mempertemukan antar ilmu pengetahuan. Integrasi dalam hal ini ialah adanya perpaduan atau penyatuan beberapa unsur ilmu yang terpisah menjadi kesatuan ilmu yang utuh. Dalam hal ini adalah ilmu-ilmu yang bercorak Islam dengan ilmu pengetahuan umum lainnya. And next. Kemudian kurikulum. Menurut S. Nasution, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan mata pelajaran. Next. Kemudian, kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah, tidak terbatas pada bidang studi dan kegiatan belajar saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupannya yang pelaksanaannya bukan saja di sekolah, akan tetapi juga di luar sekolah. Next. Kemudian ada sains dan teknologi. Next. Sains. Ya. Sains sering disebutkan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk meneliti atau memahami alam semesta guna memperoleh pengetahuan yang dilakukan melalui kegiatan observasi dan eksperimen yang sistematis dan terkontrol. Sains juga merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat sistematik dan dapat dibuktikan keasliannya berdasarkan cerita keadaan nyata atau pengalaman secara objektif. Sains ialah salah satu cabang ilmu pengetahuan faktual yang teratur serta dapat dibuktikan kebenaran dan keasliannya. Dalam pembuktiannya, sains ini berlandaskan pada kenyataan seperti kimia, fisika, dan biologi. Berdasarkan segi sosial, sains ini memiliki beberapa cabang ilmu yang mencakup kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, psikologi, antropologi, serta cabang ilmu lainnya.
Next. Kemudian teknologi merupakan kajian berupa alat yang berasal dari terapan ilmu sains guna tujuan praktis industri, diantaranya kesehatan, perdagangan, pertanian, dan lainnya. Definisi lain terkait teknologi juga biasa disebut dengan kaidah dalam suatu proses menangani permasalahan teknis yang memiliki dasar saintifik. Teknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan lain guna tercapainya suatu tujuan. Teknologi juga merupakan suatu ilmu terapan sains tentang cara memanfaatkan alam sebagai kelangsungan hidup manusia. Next. Ditarik kesimpulan bahwa antara sains dan teknologi merupakan kedua bidang ilmu yang saling berkaitan. Sains merupakan ilmu pengetahuan dalam mempelajari alam semesta serta isinya dalam proses uji coba, sedangkan teknologi merupakan wujud fisik dari adanya penerapan ilmu sains yang kemudian menghasilkan produk-produk bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Next. Lanjutnya tentang keagamaan. Semuanya ke agama ya. Agama terbentuk atas dua kata, yaitu a yang berarti tidak dan agama yang berarti pergi atau won. Dari istilah bahasa ini menyebutkan bahwa makna dari agama ialah sebuah pembahasan tentang kekhawatiran manusia dalam melihat ketidakabadian suatu kehidupan dan mengajarkan tentang bagaimana cara untuk menemukan jalan kembali kepada sumber kehidupan yang abadi. Ustanuddin Agus juga mengemukakan makna agama sebagai suatu ajaran yang telah diturunkan oleh Tuhan dan dijadikan petunjuk serta pedoman manusia sebagai umatnya dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Masing-masing agama memiliki pendekatan dan keyakinan yang berbeda. Begitu pula dengan agama Islam yang berkeyakinan bahwa hanya satu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta termasuk manusia. Langsung saja ya kesimpulan. Kesimpulannya pada kala ini, kurikulum merupakan kumpulan seperangkat nilai yang diinternalisasikan kepada subjek didik, baik nilai-nilai dalam bentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Adapun dasar kurikulum meliputi landasan filsafat, psikologi, sosial, budaya, dan ilmu teknologi. Keempat dasar ini harus benar-benar dipedomi dalam upaya menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Dari aspek tujuan, secara mikro dapat dilihat dari tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Secara makro bertujuan untuk merekonstruksi dan menginovasi kurikulum sebelumnya yang masih memiliki kelemahan dan kekurangan setelah dievaluasi. Selanjutnya, pengembangan kurikulum bertujuan untuk menadaptasikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengevaluasi pengetahuan yang belum tersentuh sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ketua untuk berdiskusi. Mungkinnya bukan pertanyaan. Ya, baik. Silakan Pak Ketua. Alhamdulillah, terima kasih Pak
Darmawan yang telah mempresentasikan tentang integrasi kurikulum saintek dan agama, khususnya pada perguruan tinggi. Kami persilakan kepada kawan-kawan, teman-teman, dan berdiskusi mengenai integrasi kurikulum saintek dan agama pada perguruan tinggi agama Islam. Yang nampaknya Pak Irawan sudah mengkonsep. Bagaimana menurut pandangan Pak Irawan tentang saintek dan agama pada perguruan tinggi agama Islam? Kali ada pun saran tentang integrasi kurikulum saintek. Itu silakan, Kang Irawan. Sebagai awal mungkin kita akan membahas tentang integrasi kurikulum. Nah, integrasi sains dan agama ini menekankan tentang pentingnya mengintegrasikan sains, teknologi, dan agama, khususnya di perguruan tinggi, untuk mencapai keselarasan antara pengetahuan saintifik dan nilai-nilai spiritual, khususnya di perguruan tinggi agama Islam. Mungkin ini secara teoritik, nanti ada teman kita yang bisa mengkaji integrasi kurikulum sains, teknologi, dan agama, khususnya pada perguruan tinggi dengan berarti studi kasus mungkin nanti. Perguruan tinggi yang ada di Kang Muhammad Darmawan, kalau nggak salah ada SKI, kan? Bagaimana mungkin integrasi kurikulumnya di SKI Darul Falah nih, ataupun ada juga teman kita yang mengajar di perguruan tinggi lain, ada Kang Agus Pudoli, Pak Agus Pudoli di perguruan tinggi umum. Sinyal aja jelek ya. Siapa? Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau mau komentar ataupun ada yang bertanya dipersilakan. Menawi Kang Darmawan mengenai kurikulum sains teknologi yang diterapkan di perguruan tinggi Izin STAI. bertanya, bisa Kang Kahfi? Siap Kang, mana? Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Boleh, silakan. Mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Waalaikumsalam. jelaskan yang mengenai daripada teknologi sains ini luar biasa ya, apalagi era pada saat ini begitu cepat sekali. Siap nggak siap, nah ini kita mungkin juga harus menyesuaikan zaman ya itu. Bahkan kiblat daripada pendidikan kan di Finlandia kembali lagi kepada tradisional, kepada buku daripada sainsnya. Nah, selanjutnya yang saya ingin tanyakan mengenai sains ya. Sains ini seberapa pentingkah apalagi dalam pendidikan ya agama Islam gitu ya, gitu. Apakah mendorong kita untuk mungkin ya guru ini lebih enggak terlalu banyak administrasi gitu kan. Bahkan saat ini adanya sains malah administrasi banyak sekali gitu kan. Malah malah bukan apa ya bahasanya, mempermudah daripada administrasi, justru malah menambah. Bahkan kita ketahui kan mengenai daripada aplikasi saja ya, seperti Simpatika, EMI, Siaga, macam-macam lah, PMM gitu ya, gitu. Nah itu kadang-kadang menghambat daripada pekerjaan daripada seorang guru ya.
Karena mengurusinya daripada administrasi aja dari dulu-dulu sampai sekarang mengenai administrasi ini tidak ada selesainya ya. Kapan kita mengajar kepada anaknya gitu ya. Dengan waktu yang singkat kan di kelas ini kan mungkin terbatas gitu ya. Itu. Nah, mungkin seperti itu. Seberapa efektifkah gitu ya Sain pada saat ini? Apakah menguntungkan kita ataupun mungkin sebaliknya? Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah hatur nuhun Kang Bapak. Dipersilahkan Kang Darmawan sebagai pemateri. Mohon maaf ya, sinyalnya agak jelek ya. Siap Kang. Nah, memang hari ini guru khususnya guru GPAI disibukkan dengan berbagai aplikasinya. Kang Wafa sudah merasakannya. Aduh, Di sini, nuhun. di sini juga Ampun, ampun. ada senior kita yang sudah melanglang buana mengenai aplikasi-aplikasi, walaupun memang dimudahkan, tapi ternyata bukan Mempersulit. teknologi cara untuk memberikan kemudahan, kalahkah bakat kuloba tinggal mudah gitu ya, Panginten. Jadi pastikan teu hiji dua tilu gitu. Akhirnya jadi mempersulit. Iya, kebanyakan aplikasi juga repot ya sebenarnya kita sebagai pendidik ini, aduh, gitu. Punten nih aduh sinyalnya awon. Enggak, pemateri menanggapi pertanyaan dari Kang Wafa tadi kan. Nah, hari ini tentang teknologi untuk administrasi guru, Panginten. Nah, tadi teh pertanyaan naon Pak Ustaz, tapi ya rada loading sinyal aja nih. Punten Kang Wafa tadi diulang ini, Kang Wafa. Ya, maaf, seberapa efektifkah Sain dalam pendidikan Islam ya tentunya itu aja, gitu. Mungkin itu Kang Irawan terdengar dari Kang Wafa tadi. Nah, Kang Darmawan heula lah. Materi kin abdi menambahkan. Nah, dipersilakan Kang Darmawan untuk menanggapi. Tentang saintek teknologi.
memang menekankan adanya integrasi Kang ya antara saintek dan agama supaya pengetahuan saintifik dan nilai-nilai spiritual selaras ini. Dan di sini sains teknologi sebagai alatnya, atau alat untuk memahami perkembangan dunia, ya. Bukan sebagai tujuan akhir. Adapun agamanya berarti agama hanya sebagai agama sebagai dasar supaya nanti dianggap sebagai dasar dan sumber nilai dalam membimbing perkembangan ataupun pengembangan saintek khususnya di perguruan tinggi. Mungkin tadi implikasinya dengan pengembangan teknologi kita harus melihat bagaimana teknologi yang bisa membantu mempermudah khususnya guru-guru PAI mungkin dalam pengembangan teknologi. Memang hari ini guru-guru yang usianya sudah mencapai 40-50 ke sana mungkin dengan perkembangan teknologi harus mengikuti, harus menyusul ketertinggalan kita guru-guru. Itu memang terasa pada saat ada pendidikan profesi guru, pada saat guru tersebut, guru PAI khususnya, sudah usia mungkin di atas 50. Nah, tugas-tugas yang menggunakan inovasi pembelajaran, media pembelajaran, Bapak dan Ibu guru tersebut harus belajar kembali. Memang diharuskan bisa mengoperasikan teknologi-teknologi untuk mempermudahkan sebagai media pembelajaran. Memang implikasinya nanti dengan pengembangan teknologi, khususnya tadi di perguruan tingginya, itu harus berbasis nilai-nilai agama. Dengan pendidikan saintek dan agama, nanti kita akan berinovasi, yaitu kurikulum pendidikan yang menyatukan antara saintek dan agama. Dan nanti pengembangan terhadap masyarakat juga sadar ya, atas saat kita mengamalkan tentang pentingnya integrasi antara saintek dan agama. Ya, Mang Nawi, dipersilakan Kang Irawan. Ya, izin Pak dosen dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kedengaran suaranya ya, Pak Abi? Ya, sip, Jelas, bagus. Jelas. Siap. Siap. Jadi kan berbicara masalah sains ini kan kita tidak lepas bahwa dari dulu kan ilmuwan Islam itu kan berawal dari sains juga. Jadi kan sains dalam pendidikan Islam itu kan bisa sangat efektif, terutama jika dilihat dalam konteks penerapan nilai-nilai ilmiah tersebut. Artinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Jadi Islam ini kan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual saja, tetapi untuk mencari ilmu pengetahuan gitu kan dan memahami alam semesta ini. Jelas kan di dalam Al-Quran juga sudah tercantum gitu kan. Jadi banyak ayat Al-Quran terdapat dorongan untuk memanfaatkan akal kita, kemudian ilmu pengetahuan untuk memahami ciptaan Allah gitu kan. Yang salah satunya yang pertama ada sains kan sebagai ibadah. Sains ini kan bentuk ibadah. Artinya Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan atau sains bukanlah hal yang terpisah dari aspek spiritual itu sendiri. Pencarian ilmu termasuk dalam sains dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat-niat yang baik. Misal, sains dapat digunakan untuk mendalami kebesaran ciptaan Allah, seperti struktur alam semesta seperti apa, organisasi hidup seperti apa, dan hukum-hukum fisika yang mengatur dunia ini. Contohnya, dalam bidang astronomi kan banyak tuh ilmuwan-ilmuwan Islam seperti kalau di ini kan dokter siapa ya, Ozel ya, atau yang ahli astronomi ini ahli astronomi, kemudian ada juga yang Mapa itu kan, yang dari ahli fisika dari Pakistan dan memberikan kontribusi penting dalam mempelajari alam semesta melalui teleskop, kemudian eksperimen yang canggih gitu kan. Jadi konsep tentang ilmu ini mendukung ajaran Islam bahwa kita harus mengamati dan belajar dari alam semesta. Untuk apa? Untuk lebih memahami kebesaran Allah. Kemudian dalam kesehatan juga kan sering kita mendengar bahwa
Sain ini memiliki peran yang sangat besar dalam bidang kesehatan, yang sangat didorong dalam ajaran Islam ini mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh sebagaimana amanah dari Allah. Contohnya, ilmu pengetahuan mengenai nutrisi, obat-obatan, dan teknis medis modern dapat digunakan untuk memahami dan mengobati penyakit dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Seperti prinsip kehalalan dalam makanan dan obat. Kemudian Islam juga mendorong pengembangan ilmu yang bermanfaat untuk umat-umatnya seperti yang dicontohkan oleh tokoh medis Islam kan seperti Ibnu Sina gitu kan, yang sudah mendalami berbagai aspek kedokteran ribuan tahun lalu gitu kan. Kemudian dalam apa ya pendidikan, eh, sains dalam pendidikan, yaitu pendidikan sains ini dalam Islam tidak hanya menekankan pada aspek teori saja, tetapi juga pada praktik yang berguna untuk maslahat untuk umat lah. Kurikulum sains dalam pendidikan Islam kan harus menyeimbangkan antara pengembangan kemampuan ilmiah dan pembentukan akhlak yang baik. Dalam konteks ini, pendidikan sains tidak hanya berfokus pada teknologi dan penemuan ilmiah, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam, gitu kan. Kalau kita lihat, ini kan banyak tuh di Indonesia, di Malaysia, gitu kan. Jadi mereka itu banyak universitas yang mulai mengintegrasikan pendidikan sains dengan pendekatan nilai-nilai Islam itu. Jadi yang menawarkan program studi sains dan teknologi dengan tetap mempertahankan pengajaran tentang etika dalam Islam itu. Dan sains ini kan menjawab tantangan zaman sebenarnya. Walaupun sudah ada zaman-zaman dahulu itu kan sains yang tokoh-tokoh Islam yang menggeluti sains ini. Tapi ini sekarang juga menjawab tantangan zaman yang sudah modern lah sekarang ini gitu. Jadi dalam Islam juga sangat efektif menjawab tantangan zaman, terutama di era digital dan globalisasi sekarang ini. Dengan mengintegrasikan sains dan teknologi dalam kurikulum pendidikan Islam, kita dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, secara pemikiran, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Dengan tetap dia mempunyai filter apapun saringan ketika perkembangan zaman ini akan terus berkembang, dia masih berpegang teguh kepada Islam, artinya kepada eh, kepada Islam, berpegang teguh pada jalan Allah lah seperti itu. Contohnya apa? Dalam bidang teknologi informasi ini, banyak kan pengusaha ataupun ilmuwan Muslim yang memanfaatkan pengetahuan sains ini untuk mengembangkan solusi teknologi yang dapat membantu masyarakat. Salah satunya adalah eh, apa ya eh, pengusaha misal teknologi asal kalau yang pernah saya baca itu ada yang dari Iran itu kan berfokus pada inovasi digital untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Artinya dengan membawa nilai-nilai Islam dalam setiap inovasi yang kita lakukan termasuk di bidang pendidikan, kita akan tahu nih dan berusaha menciptakan teknologi yang bermanfaat dan mendukung kesejahteraan umat. Artinya secara globalnya, sains dalam pendidikan Islam itu sangat efektif untuk mengatasi berbagai tantangan zaman yang modern sekarang ini, yang zaman digital lah, dengan plus minusnya atau banyak manfaat dan juga tidak terlepas dari mudorotnya itu, baik itu dalam bidang kesehatan, kemudian lingkungan, teknologi maupun sosial. Nah, Islam di sini memberikan landasan yang kuat untuk memahami sains itu sebagai sebagian bagian dari pencarian ilmu yang harus digunakan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat dengan menjaga keharmonisan dengan alam semesta ini. Artinya kita secara intelektual sudah pintar sudah ini, tapi tidak melupakan nilai-nilai Islam itu sendiri. Artinya mengintegrasikan sains dan agama dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat moralitas dan tanggung jawab sosial kita sebagai eh, orang Islam lah, sebagai orang yang senantiasa berpegang teguh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak Kahfi mungkin bisa menambahkan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wabarakatuh. Atur nuhun, Kang Irawan. Dipersilakan, nampaknya Pak Arif Husni sudah bersiap-siap mengenai integrasi kurikulum saintek agama pada perguruan tinggi khususnya kan. Soalnya Pak Arif Husni ada pengalaman di perguruan tinggi agama Islam.
Atur nuhun nih Ketua. Eh, eh, Integrasi sains teknologi pada perguruan tinggi keagamaan, tentu salah satu aplikasinya adalah di Uninus mungkin. Hari ini kita melakukan Zoom, ini adalah bagian dari teknologi. Dan ini sangat memudahkan bagi kita untuk interaksi meskipun secara visual. Kemungkinan dan ini juga menjadi sebuah kemudahan. Dalam sains dan teknologi ini sangat penting dalam pendidikan keagamaan karena dapat membawa dampak positif. Salah satunya adalah mempermudah penyampaian materi pembelajaran. Kemudian juga membantu mahasiswa atau siswa memahami materi yang diajarkan. Kemudian juga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar. Kemudian Islam memandang sains dan teknologi sebagai sarana untuk membangun peradaban yang berkelanjutan dan berarti. Islam juga menekankan pentingnya menempatkan sains dan teknologi dalam kerangka nilai-nilai moral dan etika keislaman. Kita ambil contoh penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam, menggunakan karya visual atau elektronik yang bisa dikaitkan dengan kutipan baik tokoh agama atau hadis, potongan Al-Quran, berupa template ataupun gambar. Kita kan sering menggunakan Canva. Nah, ini ya salah satu teknologi. Kemudian juga tadi saya agak sedikit tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Wafa ya, kaitan dengan teknologi itu sendiri. Dasar teknologi itu kan untuk memudahkan dalam pembelajaran. Tetapi hari ini mungkin dirasakan oleh rekan-rekan guru bukannya untuk memudahkan, tetapi sebaliknya agak sedikit menyulitkan gitu, agak sedikit terkuras energi karena banyak aplikasi yang harus diisi. Tadi yang sudah disampaikan ada Siaga, ada Emis, ada Dapodik, ada PMM dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu tantangan dalam teknologi. Tantangan dalam teknologi di samping teknologi itu kemudahan, ada tantangan juga, salah satunya yang tadi diutarakan oleh rekan kita Pak Wafa, yang emang dialami oleh guru-guru kita, dihadapkan dengan beberapa aplikasi yang harus kita isi. Nah, berkaitan dengan itu tentunya ini juga harus dikomunikasikan dengan pemangku kebijakan, baik itu dinas pendidikan atau tingkatan menteri. Jangan terlalu banyak aplikasi sehingga guru-guru itu agak tugasnya itu menjadi bercabang, tugas mengajar di kelas tetapi ada tugas lain harus mengisi aplikasi A, B, C, ini agak sedikit terganggu. Tetapi pernyataan menteri sekarang kemungkinan aplikasi-aplikasi yang kurang begitu agak sedikit dikurangi kemungkinan ke depan, mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Nah, tadi juga Pak Wafa ya di awal sudah menyentuhkan pendidikan di Finlandia. Finlandia itu kalau kita lihat ini luar biasa, sudah maju pesat, teknologinya pun sudah mengungguli Indonesia ya. Tetapi hari ini bahkan sudah ada aturan yang sudah diberlakukan, kembali lagi kepada manual teknologinya itu, kembali kepada manual ya, buku gitu, langsung ke menulis lagi, yaitu tantangan dan yang dihadapi seperti itu. Di samping memudahkan teknologi itu, di samping juga membuat orang malas gitu.
Kadang-kadang kalau kuliah S1 zaman-zaman dulu mengerjakan skripsi itu ya benar-benar langsung baca buku secara manual, pindahkan dari baca kemudian diketik mesin tik. Itu kan secara manual. Emang lama, tetapi emang prosesnya lama tetapi itu justru menikmati dalam proses. Tapi beda dengan zaman sekarang.